Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam segmen Market Buzz dan yang ditunggu-tunggu tentunya adalah salah satunya saham rekomendasi. Berikut adalah rekomendasi pemirsa dari Indonesia Value Investor, ada Mas Rifan Kurniawan. Yang pertama pemirsa ada saham BTPS direkomendasikan pemirsa buy, kemudian ada Elsa buy, Auto hold dan S Hardware juga hold. Itu dia 4 rekomendasi saham pilihan dari Mas Rifan. Kita lanjutkan perbincangan kembali. Mas Rifan, kita ke saham pilihan dulu ya sebelum isu-isu yang menarik juga dari mancanegara seputar inflasi Amerika, keputusan The Fed, harga minyak, BTPS. Mengapa Anda rekomendasikan BTPS dan Elsa ini buy, tapi Auto dan S Hardware hold? Oke, thank you Mbak Prisa. Jadi basically kalau BTPS ini adalah salah satu kalau menurut saya bank syariah yang quote unquote masih menyandang status underdog. Jadi artinya kinerja dari BTPS ini sebenarnya bagus ya, tapi belum diapresiasi oleh pasar ya, di mana harga sahamnya kita bisa lihat secara teknikal turun cukup signifikan ya selama mungkin 1 tahun terakhir. Ya kan, sekarang ini ada di sekitar 1.900-an. Padahal kalau kita lihat secara fundamental, BTPS ini dia punya kinerja yang kuat ya. Misalkan kalau kita ambil beberapa rasio seperti capital adequacy ratio, dia bisa di atas 50%. Ini tentu jauh di atas standar yang ditetapkan oleh BI. Kemudian dari sisi non-performing fund-nya juga sangat rendah, terbilang rendah ya, dari NPF gross-nya hanya 3%, NPF net-nya hanya 0,4%. Ya, kemudian dari sisi penyaluran kredit ini juga 92%, artinya demand-nya juga ada. Ya, kemudian juga efisien, di mana kita bisa lihat dari cost to income ratio yang hanya di kisaran sekitar 38%. Bahkan ini ada di jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata bank syariah lainnya. Dan memang karena BTPS ini dia juga kuat ya di segmen pembiayaan ultra mikro dan valuasinya juga terdiskon ya, saat ini valuasinya di PBV 1,6 kali, jauh di rata-rata tahun-tahun sebelumnya yang bisa di mungkin 5 sampai 6 kali PBV gitu. Jadi valuasinya cukup terdiskon. Kemudian kalau untuk Elsa sendiri ya kita lihat bahwa ada 2 faktor sebenarnya. Yang pertama adalah harga minyak dunia yang saat ini masih bertahan di atas $70 per barel, meskipun tidak sepanas tahun lalu, tapi masih lebih panas dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya lagi gitu. Dan kita lihat masuknya PHE sebagai pemegang saham pengendali ini bisa membuat segmen hulu Elsa yang tadinya mungkin cukup bleeding gitu ya, ini bisa lebih baik, bisa recover lah di tahun ini. Kemudian dari sisi hilirnya dengan mobilitas yang udah pulih ya, kita lihat bahwa segmen hilir yang notabene juga menjadi kontributor utama dari pendapatan Elsa dan juga kontributor utama labanya Elsa, ini akan semakin semakin besar lagi di tahun ini karena distribusi BBM akan semakin banyak gitu. Dan dari segi valuasinya juga masih cukup murah ya, dengan PE ratio saat ini hanya 5,5 kali dan PBV sekitar 0,6 kali. Nah, itu untuk yang BTPS dan Elsa. Nah, kalau untuk Auto dan Asus ini kenapa saya hold gitu ya? Ini lebih karena ini sebenarnya udah kita bahas beberapa bulan lalu. Cuma memang seiring waktu berselang harga sahamnya sudah naik ya. Waktu itu sempat kita bahas Auto ketika masih di 1.500, 1.600 ya. Saat ini udah di 2.400 gitu. Jadi memang secara katalis ini masih ada. Karena sektor otomotif juga masih kuat ya, momentumnya ada. Tadi juga disebutkan bahwa penjualan otomotif juga meningkat ya. Dan ini juga tercermin di dalam laporan keuangannya Auto ya, di mana sejak sempat struggling di 2020, kemudian di 2021, 2022 dan bahkan di 2023 ini kinerjanya terus mengalami perbaikan. Ya, di mana net profit tahun 2022 lalu itu 1,3 triliun ya, itu hampir tertinggi sepanjang sejarah. Dan tahun ini kalau misalkan kuartal 2 sampai 4-nya sebaik kuartal 1, itu estimasinya bahkan mungkin bisa mencapai 1,7 triliun rupiah dan itu tertinggi sepanjang sejarah. Dan balik lagi ya, karena fundamentalnya juga baik ya, market merespon ya, jadi harga sahamnya sekarang udah tidak semurah dulu ya. Kalau dulu kita bicara 1.500, 1.600, sekarang mungkin udah 2.400, itu udah belum bisa dikatakan mahal, tapi juga tidak semurah beberapa waktu lalu gitu. Jadi saya lebih rekomendasikan untuk hold. Jadi buat teman-teman yang masih pegang dari harga bawah, itu masih bisa hold, tapi mungkin hati-hati kalau untuk yang baru mau masuk.
Dan demikian pula dengan S-Hardware, Mbak Prisa, ya, di mana dengan harga 645 saat ini dia udah cukup tinggi ya dibandingkan dengan beberapa waktu lalu kita diskusi di masih 450-an. Ini fatalisnya juga masih ada karena ya tahun 2023 ini daya beli masyarakat masih cukup kuat ya. Kemudian juga IKK kemarin naik ya. Dari segi laporan keuangan juga ada momentum positif di mana net profit tumbuh 2,6%, gross profit tumbuh 5,1%. Dan yang menariknya adalah same store sales growth daripada S Hardware ini ya setelah bertumbuh negatif beberapa tahun terakhir di tahun 2022 dan diproyeksikan tahun 2023 ini akan kembali bertumbuh positif. Ya tentu teman-teman investor tahu nih kalau same store sales growth-nya naik itu artinya ada katalis positif untuk emiten. Dan ini saya lihat didorong dari pertumbuhan di ex Java atau di luar Java yang tumbuh same store sales growth-nya 7,4% per kuartal 1 2023. Dan yang terakhir alasannya adalah karena CS Hardware ini juga baru membuka 3 store tambahan, itu ada di Tarakan, di Batu Aceh, dan juga di Living World Denpasar. Dan di Q2 2023 ini rencananya akan buka juga di Panakukang, Gianyar Bali, Singkawang, dan Bontang. Nah, cuman balik lagi nih, kenapa saya rekomendasikan hold ya? Karena dengan apresiasi harga saham dari 450-an ke saat ini 645, valuasinya tidak semurah ketika waktu masih di 450-an. Dengan saat ini PE ratio 17 kali, PBV 1,8 kali, jadi buat teman-teman yang masih pegang dari harga bawah, masih bisa hold, tapi kalau misalkan yang baru mau masuk, ini perlu diatur money managementnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Prisa. Auto dan Asus ini direkomendasikan untuk di hold bagi yang sudah punya, ditahan dulu begitu ya. Medium to long kah, dan kira-kira dari Anda apakah ada target price-nya? Ya, kalau untuk auto sebenarnya di 2.400-an ini sebenarnya sudah mencapai target price-nya, Mbak Prisa. Kalau S Hardware ini mungkin masih, saya lihat masih ada potensi upside ya, sampai di level sekitar 700 sampai 800-an. Nah, kemudian kalau untuk BTPS ya ini masih ada potensi upside yang cukup besar di 2.800-an dan ELSA di 500-an. Bagi yang baru ingin melakukan pembelian begitu ya, menarik menurut Mas Rifan ini adalah ELSA dan juga BTPS ya? Ya, betul Mbak Prisa. Tadi saya juga menarik mencermati BTPS ini adalah bank syariah. Mengapa Mas Rifan lebih tertarik ke bank syariah ketika bank konvensional kinerja fundamentalnya juga tidak kalah oke? Apakah karena dari segi harganya sudah rata-rata tinggi atau bagaimana sehingga Anda melirik bahwa bank syariah juga layak dicermati? Ya, jadi kalau ketika waktu kita diskusi tahun 2022 lalu ya saya banyak juga lebih mengeluarkan rekomendasinya untuk bank konvensional, di mana salah satunya waktu itu kan kita sempat bahas ada Bank Negara Indonesia atau BBNI. Cuma memang ya harga sahamnya di tahun 2023 ini sudah cukup tinggi gitu, dan dalam kalkulasi saya juga sudah mencapai nilai intrinsiknya tadi gitu. Jadi ya saat ini potensi upside-nya mungkin lebih terbatas, dan saya melihat ada peluang yang cukup menarik yaitu di segmen bank syariah. Jadi ada pergeseran preferensi seperti itu. Boleh disampaikan kembali Mas Rifan target price dari BTPS dan juga Auto? Ya, kalau untuk BTPS itu ada di kisaran sekitar 2.600 sampai 2.800-an, atau saat ini dibandingkan dengan harga saham saat ini di 1.915 itu masih memberikan margin of safety sekitar 30%-an. Kemudian kalau untuk auto ya? Auto itu di 2.400-an, which is sebenarnya dengan market price sekarang ini 2.430, ini margin of safety-nya udah zero sebenarnya gitu. Jadi tapi secara teknikal ya biasa masih ada potensi upside ya sedikit-sedikit ya, tapi mungkin ya tadi ya perlu diatur money management-nya seperti itu. Baik, pemirsa, itu dia rekomendasi untuk saham-saham dari Mas Rifan. Ya, keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya kepada Anda ya. Mas Rifan, dari luar negeri yang dinanti-nantikan juga adalah data inflasi Amerika Serikat 4,0% di bulan Mei. Tampaknya month on month naiknya cuma 0,1%, jadi cenderung melambat. Dan ini dinilai akan mendorong The Fed untuk mengumumkan kebijakan suku bunga pada pertemuan Rabu ini bahwa akan tetap begitu suku bunganya.
Tapi yang dikhawatirkan adalah di bulan Juli nanti kemungkinan akan naik lagi. Nah, sebenarnya gimana sih investor harus memandang kebijakan-kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat ini sendiri dan ekonomi Amerika? Ya, jadi memang semalam rilis ya data inflasi US per Mei 2023 kembali turun 4% ya Mbak Prisa. Ini akan angka yang terendah sejak Maret 2021. Nah, sisi positifnya ini memang memberikan ruang gitu untuk The Fed menunda kenaikan suku bunga. Dan apalagi kalau dilihat angka inflasi yang 4% itu sudah turun signifikan lah dibandingkan dengan Juni 2022 di 9,1%. Nah, memang betul bahwa mungkin di Juli atau di Agustus nanti masih ada ruang. Ya, kenapa? Karena target The Fed adalah untuk menurunkan inflasi ke angka 2%. Ya, 4% saat ini udah cukup bagus ya, tapi masih bisa direndahkan lagi, kasarnya seperti itu. Nah, makanya kenapa The Fed saat ini mungkin di Juni ini akan pause dulu ya kenaikan suku bunga, stabilin dulu ya kan, tapi mungkin nanti akan ada kenaikan ya, itu tujuan. Tapi lebih gini loh, kalau saya melihatnya tidak terlalu mengkhawatirkan lagi ya. Kenapa? Karena kita udah bisa baca bahwa kenaikannya itu udah terbatas ya, paling hanya sekitar 25 BPS saja seperti itu. Nah, strateginya gimana? Strateginya kalau menurut saya ya, teman-teman bisa bisa tetap menyiapkan porsi cash ya, karena bukan tidak mungkin ketika misalkan nanti di bulan Juli The Fed kembali menaikkan suku bunga ya, akan ada volatilitas. Sekarang momentumnya lagi bagus nih di Juni ya, karena debt ceiling dinaikkan lah, kemudian juga inflasi turun, jadi ada momentum ya kan. Nah, teman-teman bisa mulai cicil beli, cuman kalau menurut saya jangan 100% dulu. Ya, kenapa? Karena nanti di bulan Juli kemungkinan masih akan ada volatility, dan ini kalau misalkan teman-teman langsung all power gitu ya, nanti ketika misalkan market koreksi jadi nggak ada peluru gitu loh. Nah, jadi Oh, kalau oke. jadi tetap siapin cash saja ya. Nanti ketika misalkan diumumkan kenaikan, biasanya ada volatility ya kan, ataupun misalkan ada sentimen Hmm, negatif lagi, teman-teman masih bisa beli gitu ya baik. ketika market koreksi. Iya. Berarti strateginya Mas Rifan adalah melakukan pembelian sebagian dulu di bulan Juni ini ketika benar-benar The Fed, mungkin besok kita ketahui ya keputusannya apakah menahan suku bunga atau seperti apa, karena masih ada kemungkinan ditahan di bulan Juni, bulan Julinya naik begitu ya. Iya, Nah, betul, karena inflasinya kan masih belum ke 2% kan. nah setelah kepastian itulah baru kita mungkin bisa full power dan indeks Yap, harga saham gabungan bisa menguat lagi begitu ya menjelang akhir betul, tahun. betul, Oke. betul, Mbak Kita Prisa. lanjutkan nanti Mas Rifan, kita masih punya satu segmen terakhir ini membahas juga terkait dengan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Pemirsa, update-nya bagaimana usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Masih akan berbincang bersama dengan Mas Rifan Kurniawan yang merupakan Indonesia Value Investor. Tapi sebelumnya kita update pemirsa ya, pembukaan perdagangan pada pagi hari ini di mana beberapa menit yang lalu kami mengcapture indeks harga saham gabungan berikut ini. Dan juga bisa Anda saksikan juga mungkin pemirsa ya untuk saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers pada pagi hari ini, di mana beberapa saham pemirsa menjadi top gainers pada pagi hari ini seperti Antam, kemudian ada Inco pemirsa, ada MDKA. Oke, kita tahan dulu ya grafisnya, mungkin ini belum ada persoalan teknis pemirsa ya. Dan Mas Rifan, Yes, Mbak Prisa. mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, apa nih kesimpulan Mas Rifan untuk indeks harga saham gabungan meskipun ya benar-benar baru pembukaan perdagangan gitu? Ya, jadi mungkin terkait dengan yang tadi sempat kita diskusi ya sebelum commercial break, bahwa dengan inflasi US turun, kemudian juga dengan naikannya deep ceiling ya, ini kan US market sudah naik ya, cuman memang indeks harga saham gabungan sejauh ini kan belum ya. Nah, ini memang biasanya akan ada lagging terlebih dahulu karena kan dana investor, dana asing juga kayaknya masih masih banyak yang di luar gitu. Cuma kalau balik lagi nih, kalau saya selalu ngelihatnya adalah gimana valuasi indeks kita dibandingkan dengan indeks luar. Ya, indeks kita ini masih cukup murah sebenarnya. Nah, ini yang cepat atau lambat ya, investor akan kembali masuklah ke emerging market termasuk Indonesia. And that moment ya, saya percaya bahwa indeks harga saham gabungan akan juga
Mhm. kembali diapresiasi oleh market. Jadi sebenarnya ya tinggal menunggu waktu aja sih kalau menurut saya. Oke, sektor yang kita lihat tadi terpantau mengalami penguatan tambang, tapi mayoritas lebih ke tambang logam begitu ya. Ada Antam, MDKA, kemudian juga ada Inko, tapi harus Anda cermati lagi pemirsa ya, karena memang baru menit awal masih bisa berubah-ubah gitu ya. Apa sih rekomendasi dari Mas Rifan atau tanggapan seputar emiten tambang logam? Ya, jadi kalau misalkan emiten tambang logam mungkin khususnya nikel gitu ya. Ini nikel memang punya prospek jangka panjang yang menarik gitu. Cuma kalau kita lihat secara emiten per emitennya, ya tentu ini punya penilaian yang berbeda-beda. Ya, kalau apa namanya teman-teman coba aja cari ya saham-saham ya berbasis nikel yang memang fundamentalnya bagus tapi valuasinya belum terlalu mahal nih. Nah, itu yang mungkin akan lebih aman, lebih safe untuk investasi. Adakah yang valuasinya tergolong masih aman nih menurut Anda? Ya, mungkin salah satunya Inco itu salah Hmm. satunya yang secara valuasi masih masih belum terlalu mahal, Mbak Pisa. Jadi bisa dicermati juga oleh teman-teman investor. Oke, bisa mencermati Inco, tapi memang lebih ke investasi, artinya medium to long begitu ya. Betul, betul. Kita buy on weakness atau current price menarik nih Mas Rifan? Karena ya untuk investasi. Kalau untuk Inco karena kan kalau kita lihat secara harga gitu ya, tidak ada sesuatu yang apa ya volatile yang lagi naik tinggi gitu ya kayak emiten film yang tadi lagi naik tinggi. Untuk harga saat ini sebenarnya masih masih cukup menarik untuk dikoleksi. Jadi bisa beli secara bertahap seperti itu. Mbak Oke, kita Prita. lakukan pembelian secara bertahap ya. Baik, Ya. terakhir Mas Rifan, support dan mungkin tahanan kuat indeks harga saham gabungan ataukah ada targetnya yang bisa menjadi acuan nih para pemirsa bahwa oke, indeks harga saham gabungan kayaknya udah mengarah lagi nih ke penguatan. Ya, jadi kalau saya sih ngelihatnya gini, selama indeks itu tidak ditutup di bawah 6.000 apa 6.600-an gitu ya, harusnya masih ada peluang untuk meningkat gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir ya dengan kenaikan atau penurunan atau volatilitas harian. Ya, kalau saya lebih ke lihat apa namanya fundamental saham yang mau kita beli ya. Karena memungkinkan juga meskipun ada beberapa saham yang meskipun indeks harga saham gabungan masih sideways ya, ada saham-saham yang kemudian harga sahamnya bisa bisa naik cukup kencang gitu. Nah, jadi tetap fokus aja ke emiten yang mau kita beli. Oke. Seperti itu Mbak Bisa. Terima kasih banyak Mas Rifan untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak Bisa. Thank you teman-teman semua.